Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 8 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dengan doa dan membaca serta mendengarkan firman-Mu, kami dapat memelihara kehidupan rohani, bertumbuh dalam tabiat, dan menjadi serupa dengan tabiat Yesus. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Seven Panjaitan. Kepada Bapak Seven, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam dengan judul Memelihara Kehidupan Rohani 8 Agustus 2026. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Di dalamnya kita menemukan penyataan yang lebih jelas tentang karakternya, tentang caranya berhubungan dengan manusia, dan tentang karya besar penebusan. Di sana terbentang di hadapan kita kisah para bapa leluhur, para nabi, dan orang-orang kudus pada zaman dahulu. Mereka adalah manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Kita melihat bagaimana mereka bergumul menghadapi keputusasaan seperti yang kita alami, bagaimana mereka jatuh ke dalam pencobaan, sebagaimana kita juga dapat jatuh, namun mereka kembali dikuatkan, bangkit, dan menang melalui kasih karunia Allah. Ketika kita menyaksikan hal itu, kita pun terdorong dalam perjuangan kita mengejar kebenaran. Saat kita membaca pengalaman-pengalaman berharga yang mereka terima, terang, kasih, dan berkat yang mereka nikmati, serta pekerjaan yang mereka lakukan melalui kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka, Roh yang mengilhami mereka akan menyalakan api semangat yang kudus di dalam hati kita dan membangkitkan kerinduan untuk menjadi seperti mereka dalam tabiat, menjadi orang-orang yang berjalan bersama Allah. Yesus berkata tentang kitab suci Perjanjian Lama, dan terlebih lagi hal ini berlaku bagi Perjanjian Baru. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yohanes 5 ayat 39. Jika Anda ingin mengenal Juru Selamat, pelajarilah kitab suci. Penuhilah seluruh hati Anda dengan firman Allah. Firman-Nya adalah air hidup yang memuaskan dahaga jiwa Anda yang membara. Firman-Nya adalah roti hidup yang turun dari surga. Sebagaimana tubuh kita dibangun oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi, demikian juga dalam kehidupan rohani, apa yang kita renungkan akan membentuk, menguatkan, dan memberi arah kepada kehidupan alamiah rohani kita. Kehidupan rohani harus dipelihara melalui persekutuan dengan Kristus oleh firman-Nya. Pikiran harus terus memusatkan perhatian pada firman itu, dan hati harus dipenuhi olehnya. Firman Allah yang disimpan di dalam hati dihargai sebagai sesuatu yang kudus.
serta ditaati melalui kuasa kasih karunia Kristus, sanggup membenarkan manusia dan memeliharanya tetap hidup dalam kebenaran. Apabila firman pengajarannya telah diterima dan menguasai seluruh kebenaran kita, maka Yesus menjadi hadirat yang senantiasa menyertai kita, mengendalikan pikiran, gagasan, dan tindakan kita. Yesus Kristus menjadi segala-galanya bagi kita, yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala sesuatu. Demikian bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Seven. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, masing-masing kita tentu memahami pentingnya makanan bagi tubuh. Tanpa makanan, tubuh menjadi lemah, kehilangan tenaga, bahkan akhirnya mati. Demikian juga kehidupan rohani. Kehidupan rohani dipelihara melalui firman Allah, persekutuan dengan Kristus, dan penurutan kepadanya. Roh Nubuat di dalam letter 67 tahun 1900 paragraf 11 berkata, murid-murid Kristus dipanggil untuk menghadirkan kesempurnaan karakternya ke dalam karakter mereka sendiri. Kristus telah memberikan firman-Nya kepada kita sebagai makanan rohani. Ketika kita memakan firman itu, kita akan bertumbuh di dalam Dia dan menyatakan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, kejujuran, kebaikan, dan kasih. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, karakter Kristus harus dinyatakan. Dengan demikian, kita menunjukkan bahwa kita sedang memakan roti sorga dan menimba air hidup dari mata air keselamatan. Sebagaimana kehidupan jasmani dipelihara oleh makanan alami, demikian juga kehidupan rohani harus dipelihara oleh makanan rohani, yaitu perkataan-perkataan Kristus. Apakah perkataan-perkataan Kristus itu? Rasul Yohanes di dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan Kristus atau firman Kristus sebagaimana tertulis di dalam Alkitab adalah roh dan hidup. Firman-Nya mengandung kuasa rohnya yang membangkitkan iman, mengubah hati, dan memberi hidup baru. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 390, paragraf 3 berkata, kehidupan Kristus yang memberi hidup kepada dunia ada di dalam firman-Nya. Dengan firman-Nya, Yesus menyembuhkan penyakit, mengusir setan, meredakan badai, dan membangkitkan orang mati. Firman Kristus membawa kehidupan karena Kristus sendiri hadir melalui firman itu. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Education, halaman 126, paragraf 4 berkata, kuasa penciptaan yang memanggil dunia-dunia menjadi ada terdapat di dalam firman Allah. Firman ini memberikan kuasa. Firman ini melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah sebuah janji. Apabila diterima oleh kehendak dan disambut ke dalam jiwa, firman itu membawa serta kehidupan dari pribadi yang tak terbatas. Firman itu mengubah tabiat dan menciptakan kembali jiwa menurut gambar Allah. Ketika firman Allah menguasai pikiran dan hati kita, Roh Yesus Kristus bekerja mengubah motivasi, perkataan, dan tindakan kita. Kita menjadi lebih sabar, lebih mengasihi, lebih mengampuni, dan lebih rendah hati. Inilah bukti bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kita bertumbuh di dalam Dia dan menyatakan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, kejujuran, kebaikan, dan kasih. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, tabiat Kristus dinyatakan.
Kehidupan yang diberikan juga dipelihara dengan cara yang sama. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Karena itu, Rasul Yakobus memberikan nasihat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap hari kita memilih apa yang akan kita konsumsi untuk tubuh kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita berikan kepada jiwa kita setiap hari? Jika kita ingin memelihara kehidupan rohani, kita harus datang kepada Kristus, memakan roti hidup melalui firman-Nya, memelihara persekutuan dengannya, dan menuruti kehendak-Nya. Marilah kita menjadikan pembacaan Alkitab, doa, dan persekutuan dengan Kristus sebagai kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Ketika Kristus memenuhi hati kita, Dia akan membentuk karakter kita, menguatkan iman, dan memakai kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat kepada Allah. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menguatkan. Tolonglah kami agar tekun membaca Alkitab, berdoa, dan menuruti kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.